Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Ainur Rahma di sini sebagai presentator. Saya akan menjelaskan terkait bisnis waralaba. Bisnis waralaba ini salah satu topik dari mata kuliah entrepreneur. Langsung saja kita memasuki pembahasan. Pembahasan di sini saya mengambil 6 poin dari pengertian, kriteria dan jenis bisnis waralaba itu apa, kelebihan dan kekurangan kita memilih usaha bisnis waralaba. Yang keempat, ada cara cepat memiliki usaha waralaba, beserta ada contoh kontrak kerjasama waralaba, dan juga praktek waralaba sukses. Kita masuk kepada pengertian. Apa sih yang ada di benak teman-teman ketika kita mendengar waralaba? Pastinya kita memikirkan tentang gerai yang banyak, untung yang besar, ataupun cabang yang ada di mana-mana. Benar sekali, karena waralaba di Indonesia itu lebih terkenal, lebih populer dengan sebutan franchisee, di mana kata ini berasal dari bahasa Prancis yang merupakan sebuah hak untuk menjual suatu produk, jasa, atau layanan, di mana si franchisee akan menerima hak dan wewenang untuk menjalankan model suatu bisnis dari franchisor. Definisi lain dari waralaba yakni suatu hubungan kerja yang terikat kontrak atau perjanjian antara franchisor dengan franchisee. Kita masuk pada kriteria bisnis waralaba. Termuat dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, juga termuat dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Dagang Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Disebutkan secara langsung terkait kriteria waralaba. Ada 6 kriteria yang mencakup 4 aspek, mulai dari aspek manajemen, aspek keuangan, aspek bisnis, dan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam membangun bisnis waralaba atau franchisee. Di antaranya yang pertama, memiliki ciri khas usaha. Sebuah usaha waralaba harus memiliki ciri yang unik agar bisa dikenal oleh masyarakat luas, agar bisa dibedakan apakah ini produk kita atau apakah ini produk orang lain. Yang kedua, sudah terbukti memberikan keuntungan. Ini sudah dibuktikan dengan sukses story, di mana usaha ini sudah berjalan lama, juga sudah mendirikan cabang di mana-mana dan di banyak tempat. Yang ketiga, memiliki standar atas pelayanan barang dan jasa yang ditawarkan dan dibuat secara tertulis. Yang keempat, mudah diajarkan dan diaplikasikan. Kriteria nomor 3 dan 4 ini biasanya ada dalam SOP suatu perusahaan, yakni si franchisee sudah memberikan sistem terstruktur untuk bisa diaplikasikan dan dijalankan oleh si pembeli waralaba atau si franchisee tadi. Yang selanjutnya ada dukungan berkesinambungan. Jadi antara franchisor dan franchisee ketika sudah terjadi kesepakatan tidak berhenti di situ saja, melainkan franchisor akan memberikan arahan pelatihan agar si franchisee bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan berkembang lebih baik, lebih maju. Yang terakhir, ada hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Hak kekayaan intelektual di sini yang dimaksudkan adalah seperti hak cipta, hak paten atas usaha yang kita dirikan. Jadi si franchisee itu tidak perlu ragu untuk membeli produk bisnis kita dan menjalankan produk bisnis kita. Sedang untuk kriteria waralaba sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada waralaba produk, ada waralaba gabungan, dan ada waralaba jasa. Untuk waralaba produk sendiri, barang yang dijual bisa berupa barang seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain. Contohnya ada McDonald, kebab Turki, KFC, Starbucks, Dunkin Donut, dan lain-lain. Selanjutnya ada waralaba jasa. Untuk waralaba jenis ini biasanya memberikan produk dalam bentuk layanan jasa, seperti pada bidang pendidikan, biasanya les-lesan,
Kumon misalnya, ada juga studio foto atau jasa sewa video, dan juga ada jasa agen perjalanan dan travel. Untuk waralaba gabungan sendiri sudah pasti digabungnya waralaba produk dan jasa. Contohnya ada Marta Tilaar Salon de Spa. Selain menjual jasa spa, mereka juga menyediakan berbagai produk perawatan, kecantikan ataupun perawatan kulit. Selanjutnya ada jenis dari usaha waralaba. Nah, dalam International Franchise Association, mereka mengkategorikan waralaba dalam 4 jenis. Yang pertama, produk franchise, di mana produsen memiliki hak untuk mengontrol penuh terkait pendistribusian produknya. Misal ada contoh nih, ada toko komputer, mereka menjual berbagai alat. Nah, salah satunya adalah printer bermerek X misalnya. Nah, mereka juga bisa mendistribusikan printer ini selain alat-alat yang lainnya. Yang kedua, manufacturing franchise bisa juga disebut dengan trade name franchising, di mana badan usaha yang memproduksi produk akan diberikan hak untuk kemudian menjualnya kepada masyarakat dengan syarat menggunakan merek dagang dan merek waralaba mereka. Contohnya Coca-Cola nih. Coca-Cola ini dikembangkan atau disebarkan. Nah, yang memproduksi Coca-Cola ini nantinya akan mendistribusikan barang itu kepada masyarakat. Yang ketiga ada Business Opportunity Venture atau biasa disebut dengan Product Distribution Franchising, di mana pemilik bisnis ini diharuskan agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Yang keempat, ini biasa dikenal yakni Business Format Franchising atau biasa juga disebut dengan Pure Franchising, di mana mulai dari bahan baku, pemasaran produk, target pasar, itu semua sudah dijelaskan, sudah disistemkan, sudah distruktur oleh si pewaralaba. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kenapa kita memilih usaha waralaba. Untuk kelebihannya bisa kita lihat yakni proses membuka usaha lebih cepat. Ini karena kita memakai bisnis atau usaha dari ide orang lain. Jadi kita hanya membeli brand mereka, lalu kemudian mereka akan mengirim seluruh hal yang berkaitan dengan bisnis mereka, lalu besoknya kita tinggal menjalankan saja. Jadi kita tidak memulai dari nol, tidak menentukan target, tidak menentukan produk, tidak membuat logo, dan lain-lain. Yang kedua, memiliki sistem yang terbukti sudah berhasil. Karena sudah dibuktikan dengan success story, pastinya si franchisee akan mempertimbangkan bagaimana atau kenapa mereka membeli bisnis waralaba tersebut dari franchisor. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen bisnis telah terbangun. Yang keempat, resiko kegagalan sangat kecil karena dilihat dari sistem yang sudah terbukti, otomatis resiko kegagalan sangat kecil karena brand image atau logo atau produk yang sudah kita beli itu sudah terbukti mampu memberikan keuntungan yang besar. Selanjutnya, memiliki brand image yang dikenal khalayak luas. Selanjutnya ada kerjasama telah terbangun sejak awal. Karena kita memutuskan untuk membeli bisnis orang lain, tentunya mulai dari membeli bahan, membeli alat, tempat lokasi, itu semua sudah ditentukan oleh pewaralaba. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari produsen baru yang tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan selanjutnya, yang terakhir ada manajemen finansial lebih mudah. Kalau kita berbicara mengenai kelebihan, pastinya ada kekurangannya juga. Nah, untuk kekurangan dari bisnis waralaba itu sendiri, yang pertama, investasi modal awal terbilang mahal.
karena kita membeli semua hal yang ada dalam bisnis itu tentunya tidak murah bagi kita untuk mengeluarkan dana awal. Meskipun begitu, kita akan langsung menjalankan usaha tersebut, tidak usah berbelit-belit, tidak usah memulai dari nol. Yang kedua, franchise terjebak dalam tren pasar. Kenapa bisa terjebak dalam tren pasar? Karena misalnya kita membeli produk franchising Thai Tea misalnya, keesokan harinya, keesokan tahunnya ada tren baru, misalnya minuman yang dicampur dengan Yakult. Jadi Thai Tea-nya akan bersaing dengan minuman Yakult tadi. Jadi tren yang ada pada saat itu sudah tergerus oleh tren-tren yang lain. Yang ketiga, ketergantungan pada reputasi waralaba lain. Kenapa bisa ketergantungan? Karena waralaba itu pasti banyak tempat, banyak cabang, dan tidak hanya kita yang membeli bisnis dari franchisor. Karena ketika ada salah satu franchisee yang mendapatkan nilai buruk, yang mendapatkan konotasi negatif dari masyarakat, maka bisnis kita yang sama, meskipun kita tidak melakukan kesalahan, itu akan tetap dianggap negatif oleh masyarakat. Yang keempat, wajib membayar royalty fee atau keuntungan pendapatan. Biasanya royalty fee ini akan dibahas ketika terjadi kesepakatan di awal pembelian. Yang selanjutnya, memberlakukan aturan main yang harus diikuti. Hal ini karena franchisor telah menerapkan SOP, jadi si franchisee harus melaksanakan SOP tersebut. Jadi tidak bisa bergerak, si franchisee tidak bisa mengendalikan produk bisnisnya sendiri, karena si franchisee juga tidak bisa berkreasi terhadap produknya meskipun itu bisnisnya sendiri. Yang terakhir, melakukan pengontrolan dan pengawasan dengan teratur. Karena biasanya dalam bisnis waralaba itu, franchisor akan mengirim mystery guest untuk meneliti produk kita apakah sesuai dengan standar SOP yang telah diberikan franchisor. Apakah kita layak menjual produk si franchisor atau tidak. Makanya seorang franchisee harus bisa melakukan pengontrolan dan pengawasan setiap hari. Selanjutnya, cara cepat berwaralaba. Ini sudah saya jelaskan pada poin kriteria bisnis waralaba, yakni diantaranya yang pertama, memiliki ciri khas menarik, memiliki catatan keuangan, memiliki SOP yang jelas, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan memiliki hak kekayaan intelektual yang terdaftar. Selanjutnya, ada contoh kontrak kerjasama. Kontrak dalam bisnis waralaba itu sama hanya dengan kontrak-kontrak yang ada dalam usaha bisnis. Di antaranya harus ada nama dan alamat para pihak, kedua belah pihak, ada nama dan jenis hak kekayaan intelektual, ada hak dan kewajiban para pihak, serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada franchisee. Yang keempat, adanya wilayah usaha waralaba. Yang kelima, jangka waktu. Yang keenam, adanya perpanjangan atau pengakhiran atau pemutusan perjanjian. Yang ketujuh, cara menyelesaikan perselisihan. 8. Tata cara pembayaran imbalan. 9. Pembinaan, bimbingan, dan pelatihan kepada franchisee. 10. Kepemilikan dan ahli waris. Berikut ini adalah contoh surat perjanjian atau kontrak franchisee. Nah, ini saya mengambil dari surat perjanjian franchisee sebelah dua. Ada beberapa pasal-pasal, ada pihak-pihaknya yang bersangkutan, ada alamat, dan lain-lain yang bisa dijabarkan dari yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya ada praktek waralaba sukses. Yang pertama, terjun ke lapangan secara langsung.
Jadi seorang pebisnis waralaba itu tidak semena-mena menyerahkan bisnisnya kepada karyawan. Karena agar kita tahu apakah bisnis itu berkembang atau sejalan sesuai keinginan kita, maka kita harus terjun secara langsung. Yang kedua, mengikuti pelatihan keuangan dan memperhitungkan keuangan dengan teliti. Setelah kita mengetahui dasar-dasar keuangan, kita harus memperhitungkan keuangan dengan teliti. Kita harus membaginya antara modal awal, antara modal untuk membeli bahan baku, dan juga keuntungan beserta gaji karyawan. Nah, selanjutnya ada pengenalan terhadap teknologi. Teknologi ini adalah salah satu kunci memasarkan produk waralaba pada zaman sekarang, karena dengan teknologi bisnis akan semakin berkembang, seperti menjalankan promosi produk dalam media sosial ataupun dengan bantuan selebgram yang dengan banyak follower nantinya akan mempromosikan produk kita, dan akhirnya beberapa orang yang mengikuti selebgram tadi tertarik untuk membeli produk kita. Seperti itu. Selanjutnya menjadi kunci pemasaran. Jadi ketika kita memulai bisnis, memutuskan bisnis waralaba, kita juga harus menjadi ahli kunci utama dalam memasarkan produk. Jangan sampai produk yang kita bangun, yang kita dirikan itu terlepas begitu saja, kita serahkan kepada orang lain. Selanjutnya, jangan mengharapkan laba otomatis. Berikutnya, melayani pelanggan dengan baik. Produk bisa saja sama, namun yang membedakan adalah pelayanan. Karena jika kita melayani pelanggan yang membeli produk kita dengan baik, maka nantinya pelanggan itu akan kembali ke kita dan akan menceritakan mulut ke mulut bagaimana produk kita, bagaimana layanan di tempat kita. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah berpikir positif. Apapun yang terjadi dalam usaha kita, kita harus tetap positif, harus bisa memecahkan masalah dengan baik. Jangan sampai ketika kita tidak berpikir positif, malah akan menjadikan usaha kita jatuh dan bangkrut, gulung tikar. Sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar ataupun ditulis di e-learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.